Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keza Seviana. Saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya ingin praktikum menentukan asam dan basa dari indikator alami yang mempunyai tujuan. Yang pertama, kita dapat mengetahui cara membuat indikator alami, dan yang kedua, kita dapat mengetahui sifat asam dan basa dari masing-masing indikator alami. Ada kapur sirih, ada bunga mawar, kulit manggis, bayam merah, kertas teh, kunyit, buah naga, garam, air, dan cuka. Larutan yang pertama yaitu larutan cuka. Masukkan ke dalam gelas plastik. Tuang cukanya. Lalu tambahkan sedikit air. Selanjutnya, aduk hingga rata. Larutan yang kedua yaitu larutan garam. Masukkan 2 sendok garam ke dalam gelas plastik. Tambahkan air secukupnya. Lalu aduk hingga rata. Larutan yang ketiga yaitu larutan kapur sirih. Masukkan kapur sirih ke dalam gelas plastik secukupnya. Tambahkan air. Lalu aduk hingga rata. Bahan yang pertama yaitu kunyit. Potong-potong sehingga mudah untuk dihaluskan. Nah, mengapa dihaluskan? Karena kita ingin mengambil ekstrak dari kunyit tersebut. Kalau sudah halus, nah seperti ini kurang lebih. Tambahkan air secukupnya. Nah, ketika sudah seperti ini, masukkan 3 kantung teh ke dalam kunyit yang sudah dihaluskan tadi, lalu tunggu hingga menyerap. Nah, ketika sudah menyerap seperti ini, masukkan masing-masing kantong teh ke dalam larutan. Yang pertama yaitu larutan cuka. Yang kedua larutan kapur sirih. Dan yang ketiga larutan garam. Ketika sudah, lalu amati perubahannya. Pada larutan cuka berubah menjadi warna kuning. Pada larutan kapur sirih berubah menjadi jingga kemerahan. Dan pada larutan garam warnanya jingga. Bahan yang kedua yaitu bunga mawar. Masukkan bunga mawar ke dalam cobek. Lalu tambahkan air secukupnya. Lalu haluskan. Nah, ketika sudah seperti ini, masukkan 3 kantung teh ke dalam masing-masing larutan. Dan tunggu hingga menyerap. Nah, ketika sudah menyerap seperti ini, masukkan masing-masing kantung teh ke dalam larutan. Yang pertama yaitu larutan garam. Yang kedua larutan kapur sirih. Yang ketiga larutan cuka. Tunggu hingga muncul perubahannya. Pada larutan cuka berubah menjadi warna jingga.
Pada larutan kapur sirih berubah menjadi jingga muda, dan pada larutan garam berubah menjadi merah muda. Bahan yang ketiga yaitu buah naga. Lalu, masukkan buah naga ke dalam cobek. Setelah itu, haluskan. Ketika sudah seperti ini, masukkan 3 kantung teh ke dalam masing-masing larutan. Ketika sudah, tunggu hingga menyerap ya. Nah, ketika sudah menyerap seperti ini, masukkan 3 kantung teh ke dalam masing-masing larutan. Yang pertama, larutan garam. Yang kedua, larutan cuka. Yang ketiga, larutan kapur sirih. Lalu, tunggu hingga muncul perubahannya. Pada larutan cuka berubah menjadi ungu muda, pada larutan kapur sirih berubah menjadi jingga muda, dan pada larutan garam berubah menjadi ungu tua. Bahan yang keempat ada kulit manggis. Masukkan kulit manggis ke dalam cobek. Tambahkan sedikit air, lalu haluskan. Nah, ketika sudah seperti ini, masukkan masing-masing kantong teh ke dalam masing-masing larutan. Setelah itu, tunggu hingga meresap. Ketika sudah meresap, masukkan 3 kantung teh ke dalam masing-masing larutan. Pertama, masukkan ke dalam larutan garam. Kedua, masukkan ke dalam larutan cuka. Dan ketiga, masukkan ke dalam larutan kapur sirih. Lalu, tunggu hingga muncul perubahannya. Pada larutan kapur sirih berubah menjadi warna hijau, pada larutan cuka berubah menjadi kemerahan, dan pada larutan garam berubah menjadi hijau tua. Bahan yang kelima yaitu bayam merah. Pisahkan daun dengan tangkainya. Setelah itu, haluskan. Seperti ini ketika sudah dihaluskan, lalu masukkan kertas tehnya. Dan tunggu hingga meresap. Nah, ketika sudah meresap, masukkan masing-masing kantung teh ke dalam 3 larutan. Yang pertama pada larutan garam. Yang kedua pada larutan cuka. Dan yang ketiga pada larutan kapur sirih. Setelah itu, tunggu hingga muncul perubahannya. Pada larutan cuka berubah menjadi ungu muda, pada larutan kapur sirih berubah menjadi warna hijau, dan pada larutan garam berubah menjadi ungu tua. Dari percobaan yang telah dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa indikator alami dapat digunakan sebagai indikator asam basa dengan cara mengambil ekstraknya dari masing-masing indikator alami. Nah, seperti tadi, ada kunyit, ada buah naga, ada bunga mawar, ada bayam merah, dan juga ada kulit manggis. Nah,
Nah, selesai sudah praktikum menentukan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.